Udah jam 7 tepat. Jadi besok sekali kalau misalnya ya. Sudah. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Sebelum kita mulai 100 hari berdoa kita, saya untuk doa buka Ibu Jemawan sudah hadir. Kesaksian Kak Gwen sudah hadir. Lagu pujian keluarga pendeta Desmanung Khalid. Firman pengantar doa Bapak D. Saputra sudah hadir. Baru pendoa pertama Pendeta Wijaya sudah. Yang kedua Ibu R. Tambunan. Yang ketiga Kak Ayu Silalahi. Baru lagu penutup nanti Pendeta Oruto Rambi. Ada. Dan doa penutup Ibu Linda Sariman. Ada. Sebelum kita memulai acara 100 hari berdoa kita tunduk kepala, kita akan berdoa 77. Berdoa. Bapa kami di surga, pujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang Maha Baik, Engkau Maha Penyayang Tuhan, Engkau telah memberkati kami, selama sehari kami melakukan tugas kami, hingga sampai pada malam Tuhan. Berarti pada pembukaan malam ini kami akan memulai acara rasa berdoa kami, kiranya Kau menuntun kami, Kau memberikan Roh Kudus, agar dapat memimpin acara kami dengan baik, sehingga berkenan pada hati kami Tuhan. Kami mohon, doa kami, di dalam Yesus kami bersyukur, amin. Selanjutnya kita akan kita bangkit berdiri, kita buka lagu sing kita nomor 3 yang akan dinyanyikan oleh keluarga pendeta Desi Warmata. Tuhan sujud di sini, di mana orang ibu setia untuk memadamkan. Marilah umatnya dalam kerendahan dimusyawarahkan, biarlah jiwaku jadi baik suci di bumi, masuklah Roh Kudus ke dalam hatiku, beri hormat, kasih dan puji. Kemana aku pergi, merendahkan hati. Mari kita berdoa.
Bapak kepada kami Allah bisa tapi kan fasilitas melakukan kebaktian dengan penuh sukacita. Pimpin kami Tuhan, terima kasih beri kami kesehatan, sehingga kami dapat lagi berkumpul untuk firman Tuhan. Bapa di surga, firman yang akan kami dengar, biarlah Engkau membuka pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman yang akan disampaikan, supaya ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Pimpin anggota jemaat kami Tuhan, yang sebentar akan masuk di online ini, biar sama bersuka-suka untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, berikan sinyal yang baik, supaya kami terputus-putus mendengar firman Tuhan. Biarlah semuanya itu kami hadapkan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk pembicara yang partisipan, biarlah Engkau memberikan kami kesehatan. Kesehatan yang prima, makanan, minuman, biarlah semuanya itu segala penyakit, apalagi penyakit COVID-19. Biarlah kami diberikan kesehatan, biarlah kami dapat memuji Engkau, kami dapat bersama-sama berbakti untuk kebesaran nama-Mu. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, semuanya yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikutnya kita mendengar kesaksian yang disampaikan oleh Gwendolyn Prasetyo. Halo, halo kedengeran? Halo? Iya, kedengaran. Oh iya, selamat malam pada kita semua. Suatu sukacita yang dapat saya rasakan hari ini bisa kembali bertatap wajah dengan Bapak, Ibu, juga pada pendeta sekalian. Setelah lama kita tidak berjumpa, walaupun hanya melalui video call saat ini, tapi biarlah hati kita dapat bersatu dan bersama-sama. Sebelum saya sampaikan, izinkan saya lebih dahulu mengucapkan terima kasih yang mungkin belum sempat saya sampaikan karena saya harus mengejar untuk saya belajar kemarin, khususnya di sini kalau ada pendeta Silahi, pendeta Sigit, pendeta Simarmata yang sudah sempat mendoakan saya sebelumnya di belakang mimbar dan juga sempat mengunjungi saya di kosan, juga kepada Nang Guru saya, Nang Guru Pakpahan dan juga tulang Tampu Bolon yang support saya juga kepada pendeta Tampu Bolon yang mengenalkan saya dengan rukun keluarga Silahi, juga kepada tulang dan tulang Tambunan yang sudah mengajak saya kemarin untuk terlibat dalam sebagai pembicara KKR walaupun mungkin terkendala karena COVID. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Mak Tua Marlisa, pada keluarga Dokter Manawan, keluarga Dokter Lin, terima kasih atas support-nya dalam aktivitas saya dari maupun di luar kuliah, juga kepada seluruh pendeta DSKS yang mendengarkan keluh kesah saya dan bersedia mendoakan saya hingga hari-hari terakhir sebelum saya kembali ke Jakarta, dan kepada tentunya seluruh jemaat Ratna yang support saya selama kurang lebih 6 tahun, dua kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya juga minta maaf karena tidak sempat mengucapkan sepatah dua patah kata sebelum dan mohon maaf juga jika selama 6 tahun belakangan ini perilaku, sikap, ataupun tutur kata saya ada yang menyakiti Bapak, Ibu, saudara, dan teman-teman sekalian, dan pendeta juga, jadi mohon dimaafkan. Dan juga terima kasih pada jemaat dan pendeta Simarmata yang sudah memberikan saya waktu untuk memberikan kesaksian. Seperti pada umumnya, kesaksian anak kedokteran ya tidak jauh dari dan hari Sabat. Mungkin saudara sudah bosan dengan kesaksian yang monoton, pengalaman yang Bapak Ibu alami lebih menguatkan iman daripada
pengalaman saya, tapi izinkan saya hari ini pengalaman iman saya yang tidak sebanding ini. Bulan Desember saya menghadapi ujian tingkat universitas untuk kelayakan saya mengikuti ujian nasional dan meraih gelar dokter. Ada sedikit beban yang saya rasakan karena banyak kakak tingkat yang lulus dengan sekali coba ujian pada bulan Februari. Jadi harapan saya dan keinginan saya dalam setelah saya ujian pada bulan Desember tersebut, saya kembali ke Jakarta dan ke Bandung untuk ikut les kurang lebih 1 bulan. Seminggu kemudian saya mendapati bahwa saya tidak tersebut. Kemudian saya ikut ujian tryout di Bandung, tapi hasilnya sama juga nggak lulus. Sehingga saya hari Kamisnya harus pergi untuk ikut. Adalah suatu tantangan buat saya karena setelah 2 kali ujian itu sudah banyak teman-teman saya yang lulus, sehingga saya ya sedih, gelisah, dan bertanya-tanya, apakah saya layak untuk ujian, apakah ini rencana Tuhan. Pasrah, dan doa saya adalah kalau saya lulus, di saya, tapi kalau saya nggak lulus, lapangan hati saya, dan saya yakin rencana Tuhan itu yang terbaik, dan selalu saya ucapkan setiap dimanapun saya berada, kayak gitu. Dan ya ujiannya tentu saya nggak lulus lagi. Jadi itu udah harapan saya udah berserah dan saya senang karena Tuhan menjawab doa saya, karena saat itu saya nggak depresi, tapi justru saya lapang dada dan, teman-teman saya tanya, "Kok tegar banget sih? Karena udah kesempatan kita udah nggak bisa loh ikut ujian." Tapi saya bilang, "Rencana Tuhan itu baik, kita tunggu aja, pasti baik rencana Tuhan." Teman-teman saya masih setiap hari selalu keluh kesah, "Gimana nih kita nggak lulus? Gimana nih kita, harus bayar uang lagi? Gimana nih kita harus bayar uang kosan lagi?" Dan saya, coba kuatkan, teman-teman saya yang nggak lulus juga saat itu. Dan betul saudara-saudara bahwa rencana Tuhan itu baik, di mana 3 hari sebelum penutupan pendaftaran untuk ujian bulan Februari, universitas mengadakan ujian kembali di hari Jumatnya itu dan beberapa teman harus kembali lagi ke Palembang untuk ikut ujian. Nah, hari Jumat itu juga pengumuman itu diberitahukan saat kami, sedang berdiri berjalan mau boarding ke Jakarta, Bandung, dan puji Tuhan saya, lulus di situ dan saya menangis di situ di barisan tersebut sehingga terhenti orang yang mau boarding, ke Jakarta. Lalu saya di situ menangis bersama dengan teman-teman saya juga, tentu ada yang menangis karena bahagia, tapi juga ada yang menangis karena kecewa, karena, ada juga beberapa pada saat itu. Nah, setelah, itu seminggu kemudian ya saya pergi untuk, mengikuti acara Imlek bersama ya, dan ternyata itu hari terakhir saya bertemu dengan ya, sebelum opa saya seminggu kemudian yang meninggal, ya terus pergi ke Semarang lagi. Eee, dan hari itu juga saya kembali ke menjalani, pembelajaran di Bandung dan, sesampai saya di Bandung itu saya sampai sekitar pukul jam 3 pagi, mana, kondisinya itu sangat dingin dan saya karena posisi tempat saya tinggal di Bandung itu dekat dengan, stasiun, saya memilih untuk naik Grab bike, jam 2:30 pagi itu nyali karena itu sangat gelap dan, sebenarnya mengkhawatirkan kalau wanita pergi naik Grab subuh setengah subuh seperti itu. Tapi saya berdoa dalam hati semoga, Tuhan saya. Dan jalanan yang perlu saya saksikan adalah saya melihat orang sedang berjualan di daerah tersebut karena kebetulan dari, sana ke tempat tinggal saya kawasan pasar yang tanya dari jam 7 malam hingga, jam 6 subuh. Sehingga, saya saat itu merasakan, empati saya pada mereka, di mana mereka berjuang demi menafkahi keluarganya, sedangkan saya berjuang tentu saya penderitaan, perjuangan saya ini tidak sebanding dengan orang tersebut. Sepanjang perjalanan tersebut saya berdoa dalam hati saya, walaupun saya nanti tidak lulus, saya harus bersyukur karena saya masih bisa hidup dengan baik dan nyaman, sedangkan orang di luar sana berusaha kuat hanya untuk makan dan memenuhi kebutuhan hari. Singkat cerita, akhirnya saya terus berdoa dan berdoa akhirnya saya, puji Tuhan lulus dan saya karena rencana Tuhan indah pada waktunya.
Selain itu keluarga saya juga bersyukur karena, memang opa saya meninggal pada bulan Februari kemarin, tetapi, kondisi saat ini, ketahui saat ini kalau ada keluarga kita yang meninggal, saya tidak tahu kondisi di Palembang, tapi di Jakarta sudah ada beberapa kawan dari ayah dan ibu saya meninggal, dan itu sangat menyedihkan di mana, kondisinya orang tidak bisa datang untuk, melayat, bukan tidak bisa tetapi lebih ke arah mungkin takut, karena takut akan tersebar corona, juga kan hanya keluarga inti saja yang bahkan ada juga yang, penguburannya, baru beberapa hari yang lalu akan dikuburkan di luar kota. Kalau naik pesawat, kebijakannya adalah harus akan surat bahwa hasil swab-nya negatif, ibu dari, almarhum mendapatkan hasil positif sedangkan keluarga negatif. Itu adalah hal yang sangat menyedihkan, untuk seorang ibu yang tidak bisa memakamkan anaknya di depan, di tempat pemakaman. Jadi itulah suatu sukacita memang, keluarga saya, ditinggal oleh kakak, tapi, kondisi saat ditinggalkan adalah semua orang ada di sana, semua orang yang mencintainya ada di sana, dan, turut bersama-sama merasakan rasa dan berduka cita. Yang ingin saya sampaikan dan saksikan dari inti pengalaman saya ini adalah rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Apapun jawaban dari doa kita, pasti ada maksud Tuhan. Jadi, prinsip saya, kita boleh sedih, tapi jangan kecewa pada Tuhan kalau tidak sesuai dengan rencana kita. Saya juga inginkan kesaksian titipan sebenarnya bukan titipan, tapi saya ingin, Bapak pendeta di sini dan saudara-saudara mendoakan sahabat saya ada dia ambil beasiswa di sana dan sebenarnya sudah ada kontak selama kurang lebih 1 bulan, karena kesibukan masing-masing. Tapi sebulan yang lalu, rasanya dia, cerita kondisinya sangat mencekam di sana, di mana dia, di Italia tinggal di apartemen dan, pada saat kondisi Italia lockdown dan ia tidak bisa keluar karena kalau keluar dia akan denda dan kondisi kamarnya itu ya kurang mendapat sinar matahari sehingga, dari nada suara yang ketika dia berbincang dia sangat, terlihat depresi dan sangat terdengar depresi seperti penahan tangisan. Tolong, doakan kepada, sahabat saya ini namanya Jean Marsha, eee, supaya ia dapat, semangat dan juga kuat, di mana ia belajar di negara Italia itu sendiri dan di kota dia tinggal itu hanya 1, 2 orang Indonesia, itu jaraknya sangat jauh tinggal, kediamannya dari tempat. Juga, saya, ingin minta doakan bahwa hari ini adalah ulang tahun adik saya, biarlah, dengan hari ini ia menjadi suatu berkat, dan juga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih kesaksian yang dibawakan oleh Terima kasih atas kesaksian yang disampaikan oleh Kak Gwen. Semoga kesaksian yang disampaikan dapat menguatkan kita. Selanjutnya kita akan melakukan lagu pujian yang akan disampaikan oleh keluarga pendeta di Semen Kali. Semakin mulia bercahaya di angkasa, Yesus ku
Terima kasih kepada keluarga Pendeta Semangat Khalid yang telah menyampaikan lagu spesial, lagu pujian pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman pengantar doa yang disampaikan oleh Bapak Desa Putra. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Baik, saudara-saudara sekalian. Tadi malam Pendeta Simarmata memberitahu bahwa saya akan mengambil bagian pada malam ini untuk pengantar doa, firman pengantar doa. Bagi kami yang awam ini minimal 1 atau 2 minggu diberi kabar, sehingga bingung saya mencarinya. Tapi saya akan coba terbaik bagaimana saya akan menyampaikan apa yang akan merupakan firman pengantar doa kita, karena sebetulnya ini merupakan satu pelajaran yang sulit sebetulnya ya. Judulnya adalah kehadiran Yesus, kehadiran Yesus. Jadi kalau kita lihat di dalam ayatnya adalah dalam Yohanes 16 ayat 7. Ya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Ya, langsung kita mungkin sebagai umat Advent hari ke-7 mengerti maksudnya siapa, yaitu kehadiran Roh Kudus. Saya akan ulang sedikit siapa sih Roh Kudus. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 kita baca, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ini kita sebagai orang Kristen, ini merupakan ayat yang merupakan dasar bagi kita untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah. Ia bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Artinya Yesus yang menciptakan. Ya, dalam 1 Yohanes 3, 1 Yohanes 1 ayat 33, di situ dikatakan dialah itu yang dengan Roh Kudus. Yesus yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dalam Kejadian 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah, lalu terang itu jadi. Kalau kita baca dalam Kejadian 1 ini, Roh Allah, tadi di Yohanes kita baca bahwa firman yang menciptakan adalah Roh Allah. Firman yang menciptakan. Firman adalah Allah. Firman sama dengan Roh. Firman sama dengan Roh Kudus. Ya. Nah, pertanyaan yang cukup rumit ya, karena banyak orang yang bukan Kristen, bagaimana Roh Allah, firman itu adalah Allah, itu adalah Tuhan. Ya. Nah, kalau saya mengajar kelas Pathfinder tentang Trinitas, saya suka pada waktu itu Pathfinder, kelasnya Irene dulu ya. Waktu itu ada film yang muda ya, Sun Gokong. Saya tanya mereka, Sun Gokong bisa nggak? Bisa jadi 10? Bisa. Ya, Tuhan Maha Kuasa, Maha Pencipta,
Ya, Tuhan adalah roh, maka Tuhan bisa menjadi tiga adalah satu, satu menjadi tiga. Ini merupakan pembahasan yang pada malam ini kita tidak akan bahas tentang hal ini. Tapi kita tahu bahwa roh yang akan datang, roh yang adalah firman, adalah juga Yesus. Dalam Yohanes 16 ayat 7 tadi kita baca, apa gunanya Yesus ini? Namun yang benar kukatakan ini kepadamu adalah lebih bagi kamu jika aku pergi. Ya. Jadi kalau Yesus pergi, maka itu akan berguna. Kenapa lebih berguna bagi kita? Ya, karena Yesus dapat melakukan lebih banyak hal daripada pada waktu dia ada di bumi ini. Ya. Apa Yesus berguna? Ya, karena Yesus bisa berada di mana saja, di batas pada saja. Ya. Yesus bisa berada di dalam hati manusia. Ya. Kenapa? Setelah Yesus pergi, kita telah memuliakan dan meninggikan Tuhan. Kita mempunyai seorang perantara Tuhan. Ya, kita baca itu di Ibrani 14 sampai 16 yang mengatakan bahwa Yesus adalah perantara bagi. Yang ketiga, kita bisa merasakan Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Kita sekarang bisa merasakan kehadiran Injil untuk dikabarkan. Ya. Kita sekarang mempunyai pekabaran ke seluruh dunia. Jadi di dalam ayat 11 dikatakan, kalau kita baca selanjutnya, ia datang, ia akan menginsafkan dunia, ya, menginsafkan dunia dosa, ya, karena mereka tidak percaya kepadaku, ya, menginsafkan dunia akan kebenaran, ya. Dan juga di dalam ayat 7 juga dikatakan, jika aku tidak pergi, Yohanes 16 ayat 7, aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ya, jadi berguna Yesus pergi karena penghibur itu akan datang. Penghibur ini mempunyai bahasan yang panjang sekali, ya, yang tidak cukup waktunya bagi kita tentang pembahasan Roh Kudus sebagai penghibur. Tetapi kita tahu di dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama, di Perjanjian Lama disebut dalam Yesaya 51 ayat 2 ayat 12, ya, bahwa Tuhan adalah penghibur. Ya, jadi baik dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama disebutkan bahwa Tuhan itu adalah penghibur. 51 ayat 12 dan 2 Korintus 1 ayat 3. Ya, Kristus adalah penghibur, perantara, dan pembela kita. Ya. Dan kemudian kalau kita pelajari kembali, kita selanjutnya ya, akan mengucapkan dosa dan seterusnya. Ya. Ayat 13. Ya, apa keuntungan Yesus pergi dan mengirimkan Roh Kudus?
yaitu apabila Roh itu datang, Ia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Ya. Roh Kudus akan menggerakkan hati kita. Tuhan mengatakan bahwa bahwa kita di dalam menulis Roh menulis dalam tulisan Roh Nubuat dalam kebahagiaan sejati dinyatakan untuk selanjutnya melalui Roh Kudus Kristus terus-menerus di dalam hati anak-anaknya. Persekutuan mereka dengannya menjadi lebih dekat ketika ia bersama dengan dia secara pribadi. Terang dan kasih dan kuasa dari Kristus yang tinggal di dalam mereka akan bercahaya melalui mereka. Mereka akan menjadi hanlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Roh dapat menggerakkan hati kita. Roh dapat membuat kita berkata dengan bahasa yang tidak kita ketahui sebelumnya. Roh dapat membuat kita tahan menghadapi pencobaan. Roh dapat membuat kita pergi ke seluruh dunia. Saya pernah bertemu dengan orang dari India pada waktu kuliah dulu. Waktu di Amerika, namanya Thomas. Saya bertanya kepada dia, kamu orang India kok? Ya, dia mengatakan bahwa dia di India berasal dari Mumbai. Mumbai katanya. Katolik ya. Kepercayaan orang Katolik, Thomas yang tidak percaya kepada Yesus, yang sebelum melihat lubang di tangan dan dirusuknya, itu adalah Yesus, digerakkan oleh Roh Kudus, pergi mengabarkan Injil jauh ke arah timur, melintasi berbagai negara, Iran, Afghanistan, dan di Mumbai adalah tempat di mana Thomas mati sebagai martir, dibunuh oleh orang. Sebagai akibatnya, akibat perkabaran Thomas, sampai ke India, di India bagian barat banyak orang yang memeluk agama sebagai Kristen. Oleh karena itulah dia orang tuanya memberi nama dia Thomas. Thomas mampu membuat Thomas percaya untuk berangkat meninggalkan negerinya, tidak mengetahui bahasa tempat daerah yang akan dikunjungi, mampu pergi ke daerah yang jauh sekali, dan mampu mengabarkan Injil ke sana. Pekabaran kepada kita, apakah kita, ini ditulis di dalam, apakah Anda pernah berharap bahwa Anda hidup selama waktu ketika Yesus ada di bumi untuk berjalan dan berbicara dengan dia? Tujuan utama dari Injil memberikan kepada Anda sesuatu yang lebih baik daripada hal itu. Yesus rindu untuk tinggal di dalam Anda, membuat engkau serupa dengan dia, pekerjaan transformasi oleh Roh Kudus. Maka kita meminta Yesus untuk membaptiskan kita dengan Roh Kudus, sehingga kehadirannya dapat dirasakan dan dilihat di dalam kita. Yesus memberitahukan kita untuk meminta Kudus setiap hari. Mengapa? Agar kita dapat menjadi surat kepada orang lain. Kehadiran Roh Kudus. Agar tindak tanduk kita ditolong oleh Roh Kudus sehingga orang Tuhan melalui kita. Kabar baik bagi kita pada malam ini adalah begitu banyak orang di sekeliling kita yang terbuka dan mau kesaksian kita dan pemahaman terhadap kita suci karena Kristus. Puji Tuhan, Ia sedang menyelamatkan banyak orang untuk kekekalan bersama-sama melalui wabah ini.
pada waktu pada waktu orang susah. Allah jauh lebih mudah bagi kita mendekati mereka dengan hal-hal rohani daripada waktu senang. Pada waktu senang, banyak orang melupakan Tuhan. Pada waktu susah, dan kepada Tuhan. Ini sebetulnya adalah momen bagi kita, waktu bagi kita untuk dapat menjangkau orang. Mungkin tidak muka, tetapi kita dapat mengirimkan kata-kata penghiburan melalui alat komunikasi, melalui media sosial, atau melalui media apapun yang dapat kita gunakan untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Demikian doa firman pengantar doa kita, agar kita dapat lebih menjadi surat Tuhan kepada semua orang. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Bapak Saputra yang telah memberikan firman untuk pengantar doa kita pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan berdoa. Di grup jemaat sudah diberikan poin kepada tiap pendoa, tapi saya akan bacakan kembali. Untuk pendoa Wijaya akan mendoakan poin pertama sampai yang kelima, lalu yang kedua Ibu R. Tambunan, poin ke-6 sampai ke-11, baru karena Kak Ayu sedang, maka saya meminta Kak Levina untuk menggantikannya dari poin 12 sampai poin ke, mungkin di luar permintaan doa ini ada pokok-pokok doa tambahan. Boleh diulang lagi ya, untuk bagian Miss Lagina. Untuk yang pertama, Pendeta Wijaya akan berdoa dari nomor 1 sampai nomor 5. Kedua, Ibu R. Tambunan dari nomor 6 sampai nomor 11. Dan pendoa ketiga, Miss Levina akan mendoakan nomor 12 sampai 17. Dan tadi juga ada doa tambahan, kawan dari Kak Gwen, Jane Marcia yang belajar di Italia, dan juga ulang tahun dari adik Kak Gwen. Mungkin ini bisa ditambahkan ke Miss Levina. Yang pokok doa yang lain? Kalau tidak ada, kami serahkan kepada Pendeta Wijaya untuk mulai berdoa. Ambil posisi kita untuk berdoa. Sebelum saya melayangkan doa dengan beberapa yang akan berdoa, kita berdoa secara pribadi untuk 1-2 menit. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang penuh kasih yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tak putus-putusnya kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih. Oleh karena Engkau adalah Allah yang baik. Begitu baik Engkau ya Tuhan memperhatikan kami manusia yang lemah, yang penuh dengan kekurangannya. Bahkan sementara kami di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami diberikan kesempatan dapat tetap datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kami di dalam menghadapi tantangan hidup ini. Malam hari ini adalah malam yang ke-48 dari 100 hari berdoa.
di mana umat-umat Tuhan di seluruh dunia kami melayangkan beberapa doa yang sama. Dan secara khusus pada malam hari ini, kami datang kepadamu. Kami bersyukur sebab Engkau yang menciptakan kami adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha mendengar, yang memperhatikan segala doa, mohonan, dan keluh kesah kami. Kami ingin berdoa pada malam hari ini ya Tuhan, untuk orang-orang yang berhadapan dengan keterikatan dengan setan dan kerasukan roh jahat. Kami berdoa agar mereka dapat dilepaskan dari kuasa. Kami berdoa untuk keluarga mereka, terutama anak-anak yang orang tuanya terpengaruh sehingga mereka dari belenggu setan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kecurahan Roh Kudus bagi masing-masing kami. Oleh karena kami menyadari bahwa kami hidup di dalam zaman akhir, tidak lama lagi Yesus akan datang, dan persiapan bagi kedatangan Tuhan Yesus adalah menyediakan lahan hati, pikiran kami untuk kecurahan Roh Kudus supaya kami boleh didapati bersedia. Kami juga berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kami bisa kembali melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Khususnya ya Tuhan, agar kami dapat kembali berbakti di rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk pemulihan dan kesembuhan orang-orang sakit seperti Bapak Daniel Saputra. Tuhan berkenan menolong dia di dalam proses pemulihan. Demikian juga dengan Ibu Meina Fernandes, Bapak Asep Supriyatna, Ibu Esther Pasaribu di Bandarjaya, Ibu Mimi, Ibu Marlisa, Bapak Wilson Pakpahan, dan Saudari Shician. Tuhan kiranya menolong mereka dalam keadaan mereka sakit, berkenan memberikan berkat kesembuhan melalui makanan, minuman, obat-obatan yang dimakan. Supaya dengan kesembuhan yang diterima mereka bersyukur kepada Tuhan. Keluarga juga akan memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Seperti saudara Dennis Tilon di Amerika, Ibu Deborah Pangabean di Amerika, Dr. Richard Luman Tobing. Bahkan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu. Apabila mereka menghadapi penyakit COVID-19, Tuhan kasihani mereka, sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, oleh karena kami yakin dan percaya, Engkau yang sudah mendengarkan doa permohonan kami pada waktu yang lalu, bahkan pada hari-hari yang lalu, akan menjawab sesuai dengan kasih karunia. Terima kasih Tuhan, doa ini akan diteruskan Bisma Tambuna. Ya Bapa kami yang berkemuran dalam kerajaan surga, kembali ya Tuhan, hamba-Mu menyambung Bapak Pendeta Hengki Wijaya. Ada beberapa permohonan lagi Tuhan yang rindu ingin kami sampaikan kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan untuk menjawab dan mendengar doa-doa kami. Bapa, kami berdoa untuk ribuan dan jemaat baru yang sudah dibentuk di seluruh dunia saat ini. Bapa, biarlah mereka tetap setia dan mereka tetap kokoh melewati krisis pandemik yang saat ini sedang. Biarlah perkumpulan ini, jemaat ini tetap setia sampai kedatangan Yesus. Kami juga Tuhan menyampaikan doa kami untuk seluruh tenaga medis yang ada di seluruh dunia. Bapa, biarlah mereka juga terhindar, terlindung dari COVID-19. Juga Tuhan, rumah sakit Advent yang ada, kiranya Engkau juga yang akan memberkati semua tim medis, sehingga mereka boleh dalam keadaan selamat. Terima kasih atas pelayanan kemanusiaan yang sudah mereka berikan bagi kami. Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua mereka. Mungkin mereka dalam pekerjaan, mungkin mereka masih bekerja. Oleh karena keadaan saat ini, kami tidak boleh dipertemukan ya Bapak. Kami hanya menyerahkan ke dalam tangan lindungan Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari bahaya mereka. Biarlah mereka dalam keadaan sehat dan selamat. Mereka boleh belajar, mungkin lewat online. Mereka boleh melakukan tugasnya dalam lindungan Tuhan selalu. Bapak, ada beberapa
doa yang ingin kami sampaikan untuk umat-umat Tuhan dalam masalah perekonomian. Cukupkan mereka ya Bapa. Biarlah kiranya dalam masa-masa sulit seperti ini, Tuhan bukakan jalan-jalan yang terbaik, sehingga mereka dimampukan untuk boleh mencukupkan kebutuhan sehari-hari mereka. Kami juga Tuhan bawa dalam doa setiap orang tua yang sedang mendidik anak-anak mereka di rumah. Karena saat ini mereka juga tidak boleh ke sekolah, terisolasi di rumah. Kiranya hikmat dari surga boleh bersama dengan orang tua, bersama dengan anak-anak kami. Biarlah mereka semua juga boleh tetap belajar di bawah lindungan Tuhan. Kami juga Tuhan menyerahkan gereja di lingkungan di sekitar kami, dan gereja-gereja yang ada dimanapun, khususnya di daerah Sumatera Kawasan Selatan ini, biarlah mereka terhindar dari niat-niat orang jahat yang akan merusak, yang akan mengganggu. Biarlah Tuhan yang akan memberikan perlindungan. Doa ini kami serahkan kembali kepada Miss Lavina. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, menyambung dari doa hamba-Mu ya Bapa, pada malam hari ini hamba-Mu berdoa khusus untuk beberapa permohonan. Yang pertama Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk para pendeta dan juga para pemimpin-pemimpin gereja yang tinggal di negara-negara yang memiliki layanan kesehatan yang sangat buruk. Tuhan, Kau boleh memberkati mereka dalam kesehatan mereka. Biarlah mereka boleh diberikan kesehatan dari surga, sehingga mereka pun boleh tetap melayani walaupun dalam keadaan yang genting. Bapa di surga, pada saat hamba berdoa untuk stasiun radio Advent dimanapun berada. Kiranya Engkau boleh memberkati stasiun radio supaya boleh menjangkau orang-orang yang belum bisa terjangkau. Biarlah mereka boleh mendengarkan kabar-kabar baik stasiun rohani ini ya Bapa. Pada saat ini juga hamba-Mu berdoa Tuhan untuk murid-murid yang ada di Filipina. Oleh karena COVID ini Tuhan, ada banyak cara ya Bapak untuk belajar dan hari Sabatnya terganggu. Tolong Tuhan Kau boleh memberkati mereka supaya anak-anak yang berada di Filipina ini boleh Sabat-Mu. Dan pada saat ini juga hamba-Mu berdoa Tuhan untuk orang-orang yang lanjut usia. Yang kita tahu ya Bapak, yang kami tahu bahwa orang-orang yang lanjut usia ini lebih mudah untuk terserang virus corona pada saat ini. Kiranya Engkau boleh memberkati mereka ya Bapa melalui tetap menjaga pola hidup mereka ya Bapa, sehingga mereka pun boleh tetap sehat ya Bapa dan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan, anak saudara kami ya Bapa, jemaat kami di sini yang belum bisa mengikuti kebaktian online, kiranya Engkau boleh memberkati mereka, apapun alasan mereka, kiranya Roh Kudus-Mu boleh tetap bekerja pada hati mereka masing-masing. Mereka boleh tetap beribadah di rumah ya Bapak, dan juga boleh tetap menjaga perilaku mereka masing-masing. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami, saudari Aneta Sagala, yaitu anak dari salah satu donatur kami Tuhan, yang menjadi seorang perawat di bagian rujukan COVID. Kiranya Engkau boleh tetap memberikan kepada dia kesehatan dari surga, sehingga dia boleh tetap melakukan pekerjaannya, boleh tetap melayani pasien-pasien ya Bapak, dan tidak terganggu oleh virus-virus yang datang. Kiranya Tuhan Engkau boleh mendengar doa-doa kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak. Jadilah kehendak-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada para pendoa yang telah menyampaikan doa-doanya pada malam hari ini. Kita akan menutup perbaktian setelah berdoa kita. Kita bangkit berdiri. Kita buka lagu kita nomor 447 yang akan dibawakan oleh keluarga pendeta Aur Turambi.
Yesus, Yesus Maha Kasih, ku tahu Dia setia. Yesus, Yesus Maha Mulia, ku berharap padanya. Berharap pada Yesus dan menebus dia dosaku, hidup damai dan bahagia diberikannya pada Yesus, Yesus Kau Dia setia. Yesus, Yesus Maha Mulia, ku berharap padanya. Baik berharap pada ya Tuhan, Engkau selamat yang tetap serta aku selamanya. Yesus, Yesus Maha Kasih, ku tahu Dia setia. Yesus, Yesus Maha Mulia, ku berharap padanya. Doa penutup disampaikan oleh Ibu Linda Sariman dan juga mohon didoakan teman dari Kak Gwen, Jen Marsha yang saat ini sedang belajar di Italia dan juga ulang tahun dari adik Kak Gwen. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di sorga, terima kasih Tuhan sudah memberkati dan memimpin ibadah 100 hari berdoa kami pada malam hari ini. Sehingga ibadah kami pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami juga firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh memberikan kekuatan kepada kami umat-umat Tuhan dan juga menolong kami untuk tetap setia di dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk teman daripada Gwen, teman daripada Gwen yang ada di Italia Tuhan, kiranya Tuhan dan memberkati temannya ini, Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik buat temannya ini, Tuhan memberikan imun tubuh yang baik juga, menjauhkan temannya ini dari virus corona, Tuhan juga yang membantu temannya Gwen ini selama dia di dalam masa lockdown ini, biarlah Tuhan juga yang mencukupkan segala kebutuhan, terutama kebutuhan jasmaninya untuk makan Tuhan, untuk makan, kebutuhan pokoknya untuk makan dan sebagainya Tuhan, tolonglah ya Tuhan. Kami juga berdoa buat adik Gwen yang berulang tahun pada hari ini, terima kasih ya Tuhan, kan 1 tahun lagi umur kepada adik Gwen ini ya Tuhan. Tuhan memberkati adik Gwen ini, Tuhan memberkati adik Gwen ini dan juga Tuhan menyertai adik Gwen ini di dalam setiap rencana hidupnya dia ya Tuhan. Berikan dia kesehatan yang baik, berikan dia panjang umur, dan apapun yang menjadi cita-citanya Tuhan, boleh bersama dengan Tuhan, dia boleh mencapai cita-citanya tersebut.
kasih ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah dan beristirahat. Kami berdoa, Tuhan menyertai peristirahatan kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh tidur nyenyak, besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada para pendoa yang dan juga segala partisipan yang telah hadir pada malam hari ini. Sampai di sini acara 100 hari berdoa kita. Kami serahkan kepada Pendeta Simarmata. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan dan pimpinan kita sehingga dapat terlaksana ibadah 100 hari berdoa sekaligus pertengahan minggu pada malam hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudari keluarga yang sudah melayani di acara 100 hari berdoa pada malam hari ini. Besok malam kita akan lanjutkan kembali acara 100 hari berdoa. Kita akan bergabung dengan Jemaat Pajo dan Sekojo yang akan melayani untuk besok malam. Hari ke-49 adalah sebagai berikut. Protokol Saudari Leni Miranda Siombi, lagu buka, lagu Sion nomor 294, Pendeta Basic buka Ibu Elwi Jaya, kesaksian Ibu Tam, lagu puji keluarga Siombi, firman penghantar doa Pendeta Orun Turambi, materi dari fokus doa. Kemudian untuk pendoa, yang pertama Bapak T. Tambunan, pendoa yang kedua Ibu Y. Simatupang, pendoa yang ketiga Afrida Nenggolan. Lagu penutup, lagu Sion nomor 274, keluarga Ibu R. Sirait, dan doa penutup Ibu Lani Pesik. Inilah yang akan melayani di acara 100 hari berdoa untuk besok malam. Kalau ada mungkin pengumuman tambahan dari jemaat, kami persilakan. Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk Saudari Gwendolyn yang sudah menyampaikan kesaksian pada malam hari ini. Biarlah itu dapat menguatkan kita kepada Tuhan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam untuk Dr. Richard Lumban Tobing yang bergabung dengan umat Tuhan di Jemaat Ratna Palembang. Selamat malam Pendeta, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati Dr. Richard. Kami juga menyampaikan terima kasih Sembiring dari Kecamatan Siantar yang setia mengikuti ibadah 100 hari berdoa dengan umat Tuhan di Kota Palembang. Tuhan memberkati keluarga Bapak H. Sembiring. Selamat malam. Pendeta, terima kasih. Amin. Kami juga menyampaikan terima kasih untuk Saudari Morin yang setia mengikuti ibadah 100 hari berdoa bersama dengan umat Tuhan di Kota Palembang. Terima kasih Saudari Morin, Tuhan memberkati. Terima kasih Pendeta, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk semua umat-umat Tuhan, Jemaat Ratna yang sudah hadir
dalam mengikuti ibadah 100 hari berdoa sekaligus pertengahan minggu pada malam hari ini. Kami menyampaikan selamat malam, Tuhan memberkati kita sekaliannya. Selamat malam. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam, Tuhan berkati.